Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2023 momen penting untuk menajamkan prioritas dan program kerja pembangunan sektor pertanian. Wapres mengungkapkan faktor kenaikan biaya haji untuk menjaga kesinambungan subsidi yang selama ini diberikan terlalu besar. Wapres optimis 2024 pengentasan kemiskinan ekstrem 0% dapat tercapai. Inilah catatan kegiatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sepekan bersama saya, Ragil Lestari. Rabu 25 Januari 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri pembukaan acara Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa beban sektor pertanian cukup berat. Sektor ini harus mampu menyediakan pangan bagi lebih dari 275 juta jiwa di Indonesia. Ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan menjadi persoalan kritikal yang harus senantiasa dikelola dengan baik seiring meningkatnya tren pertumbuhan penduduk dan krisis pangan global. Semuanya menjadi tantangan yang harus diantisipasi bersama dan Wapres menegaskan Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2023 momen penting untuk menajamkan prioritas dan program kerja pembangunan sektor pertanian serta menyinergikan eksekusi seluruh jajaran Kementerian Pertanian dari pusat sampai daerah beserta seluruh pemangku kepentingan terkait. Saya ingin sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita bersama, utamanya agar sektor pertanian semakin kuat serta mampu menjadi pengendali inflasi guna menghadapi krisis pangan dunia. Pertama, Kementerian Pertanian agar mengidentifikasi komoditas pangan yang tepat dalam menghadapi krisis pangan dunia, serta fokus mendorong pengembangannya termasuk penetapan target produksi dan lokasinya. Produksi beras misalnya berdasarkan data BPS memang selalu surplus setiap tahun. Tapi perlu menjadi perhatian bahwa jumlah subur beras cenderung menurun dari tahun ke tahun dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada tahun 2022. Saya minta fokus kita agar jangan hanya pada surplusnya saja, tapi juga pada besaran angkanya. Harapannya jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun, artinya produksi beras juga meningkat dari tahun ke tahun. Kedua adalah fakta bahwa lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Tadi juga disinggung oleh Pak Menteri, ini masalah kritikal. Hal ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan kita apabila tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi. Di sela-sela acara Rakernas Pembangunan Pertanian tahun 2023, Wapres memberikan keterangan kepada awak media mengenai beberapa isu yang terjadi di tanah air. Untuk mencegah pernikahan usia dini, Wapres menegaskan perlunya pendekatan agama dan selama ini pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini karena banyaknya potensi bahaya yang dapat terjadi, mulai dari stunting, kematian ibu, dan terciptanya keluarga miskin baru. Undang-undang dan imbauan pun telah dilakukan sebagai upaya pencegahan, namun efeknya belum optimal. Sebagaimana data Badan Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa permohonan dispensasi pernikahan anak tahun 2022 kurang lebih 50.000. Selain dari aspek yuridis atau aspek hukum, diperlukan edukasi dari aspek agama kepada masyarakat sehingga pernikahan usia dini ini dapat dicegah. Pernikahan di bawah umur itu tidak maslahat, tidak baik. Maka kita harus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu mengambil yang terbaik. Yang terbaik tidak menikahkan. Ini menurut pendekatan keagamaan. Jadi undang-undangnya sudah ada, maka juga edukasi terutama pendekatan keagamaannya diperkuat sehingga masyarakat tahu betul, paham bahwa larangan itu adalah untuk membawa kebaikannya.
karena akibat-akibatnya seperti tadi itu. Saya kira itu memang yang harus kita lakukan, tidak hanya cukup dengan undang-undang, ternyata harus juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Wapres juga menanggapi tentang usulan perpanjangan masa jabatan Kades. Pengajuan usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa atau Kades dan Perangkat Desa yang disampaikan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI dinilai banyak pihak dapat mencederai birokrasi. Pasalnya, masa jabatan Kepala Desa dan perangkatnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ditetapkan selama 6 tahun, kini diusulkan menjadi 9 tahun. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa usulan tersebut harus ditimbang dengan baik dari sisi rasionalitas dan manfaatnya sebelum diputuskan dengan resmi, sehingga putusannya diambil nantinya dapat sesuai dengan maksud dan tujuan yang diajukannya usulan tersebut. Wapres menambahkan bahwa di dalam sistem kepemimpinan pemerintahan, semua ada batas waktu yang telah ditentukan secara sah. Namun Wapres menekankan, selama dari sisi perpanjangan masa jabatan yang terpenting adalah bagaimana membuat sebuah desa menjadi maju dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Ditegaskan pula bahwa setiap ide yang diutarakan harus dianalisa terlebih dahulu dari sisi kemanfaatannya. Untuk itu, ke depan akan ada pihak terkait yang memiliki kewenangan yang mendiskusikan hal tersebut untuk dicari keputusan terbaik. Ya, kalau yang sedang kita pikirkan itu gimana membuat desa itu sejahtera. Bagaimana desa itu punya fungsi, ya bisa membangun desanya. Karena itu kita ingin memperbanyak desa mandiri, ya desa maju. Itu bagaimana kepala desa itu mampu mengendalikan desanya. Ini yang sedang kita pikirkan. Mengenai masalah usul itu, saya kira itu nanti akan dipikirkan mana yang apakah rasional apa tidak, maslahat apa tidak. Nah, yang jelas pertama bahwa presiden, gubernur, wali kota itu kan memang itu pertama ada waktunya itu 5 tahunan. Jadi 2 periode paling banyak itu 10 tahun. Jadi ada batasannya. Nah, oleh karena itu untuk kepala desa itu yang pas betul apa mau disamakan dengan presiden, gubernur, dan bupati atau bagaimana? Itu nanti akan ada pemerintah dan DPR membicarakan lebih yang tepat, yang maslahat, yang baik supaya bisa desa itu dibangun menjadi desa yang maju nantinya. Wapres mengungkapkan faktor kenaikan biaya haji untuk menjaga kesinambungan subsidi yang selama ini diberikan terlalu besar. Sebagai informasi bahwa Kementerian Agama mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji atau BP 1444 Hijriah atau 2023 Masehi yang harus dibayar oleh jamaah haji sebesar Rp69.193.733. Selama ini adalah 70% dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang mencapai Rp99.893.909 untuk tiap jamaah. Sedangkan sisanya yang 30% atau Rp29.700.175 akan diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. Wapres pun menegaskan subsidi yang diberikan pada ongkos haji selama ini terlalu besar, yaitu 59%, maka hasil optimalisasi daripada pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak. Dikhawatirkan akan menggerus pokok dana haji di BPKH sehingga ke depan biaya haji menjadi sulit untuk disubsidi. Subsidi yang diberikan pada ongkos haji itu terlalu besar, 59% ya kemarin ini. Karena itu maka hasil optimalisasi daripada pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak.
Nah, kalau itu dibiarkan nanti pokoknya akan keambil. Nanti haji yang berikutnya nanti tidak akan bisa lagi diberikan lagi subsidi. Nah, oleh karena itu perlu ada penyesuaian harga yang kalaupun disubsidi itu tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu supaya tidak terganggu. Karena itu maka perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu berapa? Itu saya kira yang nanti usul Menteri Agama mungkin sudah seperti itu. Nanti saya kira DPR akan membahas mana yang lebih tepat. Andai kata pun harus disubsidi, subsidi itu tidak mengganggu nanti subsidi-subsidi untuk para haji berikutnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi wacana vaksin booster COVID-19 selanjutnya akan berbayar bagi peserta bukan penerima bantuan iuran atau non-PBI, sebagaimana disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja dengan DPR. Namun, booster berbayar ini tidak berlaku bagi masyarakat yang termasuk PBI. Menurut Wapres, rencana ini sebagai gotong royong dalam pemenuhan vaksinasi khususnya untuk mengurangi subsidi pemerintah, apalagi jika vaksin COVID-19 akan terus diberlakukan seperti vaksinasi rutin lainnya. Jika nantinya jadi berbayar bagi peserta non-PBI, dipastikan harganya tetap terjangkau. Memang ada wacana untuk booster yang kedua ini untuk yang pemegang PBI, yaitu bantuan pemerintah, itu dibebaskan. Ya. Tapi untuk non-PBI, ya, penerima bantuan dari pemerintah, itu dia harus diwacanakan untuk berbayar. Maksudnya apa? Supaya mengurangi beban subsidi, dan kedua juga menghidupkan semangat kita saling membantu, bergotong royong, yang kuat membantu yang lemah. Sehingga rasa solidaritas saling membantu ada, dan keduanya itu beban subsidi ini kan bisa terkurangi. Kamis 26 Januari 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Prakongres Kebudayaan Minahasa tahun 2023 di Universitas Indonesia Salemba, Jakarta. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan bahwa kebudayaan bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Sudah sepatutnya kita melakukan upaya-upaya untuk melindungi, memajukan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan kita sebagai bentuk syukur kepada Tuhan sekaligus untuk mewujudkan tujuan nasional serta mempengaruhi perkembangan kebudayaan dunia. Upaya untuk memajukan dan melestarikan budaya bangsa membutuhkan peran aktif dan inisiatif dari masyarakat luas. Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan dan memberikan nilai-nilai yang lebih luas lagi. Wapres mengapresiasi kepada Yayasan Pengembangan Kebudayaan Minahasa yang telah menginisiasi kegiatan Prakongres Kebudayaan Minahasa sebagai bentuk kepedulian masyarakat Minahasa dalam upaya merawat dan memajukan budaya lokal. Wapres berharap kegiatan Prakongres ini benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh perwakilan masyarakat Minahasa di tanah air dalam rangka memajukan budaya Minahasa yang merupakan bagian penting dalam kebudayaan nasional. Pengembangan budaya Minahasa merupakan salah satu daerah yang memiliki budaya lokal yang perlu kita kembangkan. Memang budaya-budaya lokal ini kita kembangkan sebagai bagian dari budaya nasional, dan itu kekayaan nasional kita karena banyak nilai-nilai kearifan lokal yang sangat baik di dalam membangun semangat mengembangkan, memajukan negara, dan juga dalam rangka menjaga kerukunan nasional kita, seperti di semangat kearifan lokal yang ada di Minahasa itu, torang semua basudara. Di acara pembukaan Prakongres Kebudayaan Minahasa tahun 2023 ini, Wapres menanggapi pertanyaan dari awak media tentang pembakaran dan penyobekan Al-Quran di Swedia dan Belanda. Diketahui seorang politikus Swedia, Rasmus Paludan, mendapat kecaman keras setelah membakar salinan Al-Quran ketika menggelar aksi demonstrasi di Stockholm, Swedia pada akhir pekan lalu. Mengikuti aksi Paludan, Kepala Kelompok Anti-Islam Pagida, Edwin Wagensveld, juga melakukan aksi
aksi tidak terpuji dengan merobek salinan Al-Quran di kota Den Haag, Belanda pada Minggu 23 Januari 2023 waktu setempat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemerintah Indonesia saat ini telah mengambil sikap tidak hanya mengutuk keras, tetapi juga berupaya meredam potensi konflik yang lebih luas akibat aksi tersebut. Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa aksi pembakaran dan perobekan Al-Quran bukan merupakan bentuk kebebasan berekspresi karena tidak mengindahkan hak orang lain. Wapres pun menekankan bahwa untuk menjaga kerukunan antar umat beragama perlu penerapan teologi kerukunan dan menjauhi narasi konflik. Saya kira Indonesia selalu mengambil sikap untuk meredam bila mana terjadi potensi konflik. Ini pemerintah sudah membuat nota politik ya tentang peristiwa ini dan akan memanggil duta besarnya. Sebab memang peristiwa itu bisa memicu konflik. Bahkan kalau kita tidak bisa menjaganya, itu bisa potensi konflik itu bisa melebar atau terjadi di berbagai negara lain. Nah, ini oleh karena itu ini yang tidak disadari, ini potensi bisa membawa, karena itu sikap permusuhan. Nah, karena itu apalagi itu tindakan, ucapan pun sebenarnya harus dijaga. Itulah yang tadi saya bilang, teologi kerukunan. Teologi kerukunan itu narasi-narasinya juga tidak boleh dalam menyampaikan paham keagamaannya itu kemudian menimbulkan konflik, dijaga. Nah, ini lagi tindakannya. Jadi saya kira tidak betul kalau itu merupakan kebebasan berekspresi, kemudian orang boleh seenaknya. Anda masih bersama kami dalam program Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sepekan bersama saya Ragil Lestari. Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja selama 2 hari, yaitu tanggal 26 hingga 27 Januari 2023 di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Acara inti dalam kunjungan kerja di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yaitu menghadiri Haul Akbar Abah Guru Sekumpul ke-18. Acara digelar di kediaman pribadi Gubernur Kalimantan Selatan, Sabiri Nur, Jalan Kertak Baru, Kampung Keramat, Kalimantan Selatan. Abah Guru Sekumpul ini memiliki nama asli Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Adalah seorang ulama besar dan berpengaruh dari Kalimantan Selatan. Semasa hidupnya, Abah Guru Sekumpul dikenal sebagai ulama yang karismatik dan memiliki banyak santri yang tidak hanya berasal dari Kalimantan, tetapi juga dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada setiap peringatan Haul, ribuan hingga jutaan jemaah dari seluruh Indonesia turut menghadiri acara ini seraya berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut petikan sambutan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Merangka haul Syekhina wa Qudwatina Al-Alim Al-Allama Fadilatul Syekh Guru Zaini, Guru Sekumpul atau juga Guru Ijai yang ke-18. Kita bersyukur bisa hadir pada haul beliau. Semoga saja kita mendapatkan keberkahan karena beliau adalah min ulama as-salihin rabbaniyin. Orang saleh itu memberikan keberkahan bukan hanya waktu hidupnya, tapi juga sesudah wafatnya. Dan kita disuruh menziarahi bukan waktu hidupnya, tapi juga wa ba'da wafati. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man zarani ba'da wafati, fa ka'annama zarani fi hayati." Siapa yang ziarah padaku pada waktu hidup, sesudah wafatku, sama seperti ziarah ketika hidup. Orang-orang salihin, orang yang dekat kepada Allah. Sebelum kembali ke Jakarta tanggal 27 Januari 2023, Wakil Presiden didampingi Ibu Wuri Ma'ruf Amin berkunjung ke SD 01 Samsudinur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Puluhan siswa pun
tampak senang dan gembira ria menyambut kedatangan Wakil Presiden bersama Ibu. Terlebih ketika Wapres menyerahkan bingkisan berupa tas sekolah dan perlengkapan alat tulis kepada para siswa. Dalam keterangan pers, Wakil Presiden meminta kepada kepala daerah untuk memikirkan pendidikan sejak dini kepada warganya agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dan dalam perjalanan ke sini saya juga mampir di SD Samsudin Nur di sebelah sini. Saya bertemu dengan para murid-murid SD dan saya lihat punya semangat besar dengan kegembiraan dan mereka adalah merupakan putra-putra bangsa dan masa depan bangsa. Karena itu saya minta memang pemerintah daerah benar-benar memperhatikan soal-soal pendidikan sejak SD bahkan sejak PAUD ya, karena pembangunan bangsa itu harus dimulai dari awal, dari kecil sehingga menjadi karakter ya. Samping kemampuan, memiliki keterampilan, juga memiliki karakter. Dan kalau kita ingin punya sumber daya manusia yang baik, yang unggul, yang memang menjadi cita-cita bangsa ini, memang kita harus memulainya dari sejak dini. Saya karena itu arti saya mampir itu ingin memberikan dorongan pentingnya kita mulai membangun generasi ini dari bawah untuk ke depan. Wapres juga menanggapi soal menghadapi prediksi peningkatan kekeringan di tahun 2023. Pemerintah siapkan langkah strategis dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mengeluarkan prediksi terjadinya peningkatan kekeringan 3 kali lipat pada musim kemarau tahun 2023 dan peningkatan tersebut apabila terjadi dalam waktu berkepanjangan dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran hutan di Indonesia, salah satunya di Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, pemerintah telah berencana melakukan langkah-langkah strategis dalam penanganannya dan menurut Wapres, langkah strategis tersebut misalnya patroli kebakaran, adanya berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berkoordinasi dengan TNI Polri dan juga persiapan pemerintah daerah. Selain dari sisi teknis, langkah substantif dan koordinatif pun telah dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat menteri. Pemerintah memang sudah sejak beberapa waktu yang lalu perhatian besar untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Bahkan akhir-akhir ini itu sudah mulai terjadi penurunan ya karena adanya langkah-langkah strategis itu seperti misalnya itu soal patroli kebakaran, adanya berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh KLH, Kementerian berkoordinasi dengan TNI, dengan Polri dan juga kesiapan pemerintah daerah. Nah, untuk mengantisipasi ini sebenarnya pemerintah sudah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Polhukam bersama dengan Kementerian KLH dan para terkait untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi nanti. Jadi kita memang punya pengalaman yang sudah kita lakukan selama ini akan kita tingkatkan dan berdasarkan prediksi yang akan terjadi itu sudah disiapkan langkah-langkahnya termasuk mitigasi keadaan termasuk juga antisipasi. Wapres optimis 2024 pengentasan kemiskinan ekstrem 0% dapat tercapai. Badan Pusat Statistik BPS mengeluarkan rilis jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta orang atau sebesar 9,57% pada September 2022. Angka ini mengalami kenaikan 0,03% atau meningkat 0,20 juta orang dari data bulan Maret 2022. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menghambat target pemerintah untuk mencapai 0% tingkat kemiskinan ekstrim pada tahun 2024. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa kondisi kenaikan tersebut merupakan hal fluktuatif yang mungkin terjadi akibat adanya turbulensi sosial ekonomi seperti saat pandemi COVID-19, termasuk akibat kenaikan harga BBM di tahun 2022. Namun dengan upaya yang konsisten dan dilakukan secara optimal, target 0% pada tahun 2024 dapat tetap tercapai.
Untuk kemiskinan ekstrim itu kan memang ada sekitar 4 juta ya dari seluruhnya ya. Kemudian kita sudah mulai melakukan dari 2021 itu ada 5 provinsi, kemudian juga 35 kabupaten kota, kemudian 7 provinsi yaitu 35 kabupaten kota, dan sekarang kita sudah masuk menyelesaikan 2022 di 200 lebih kabupaten kota. Nah, melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Di samping kita menanggulangi kemiskinan melalui 2 skema, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemarin ini malah kita kaitkan dengan PEN pemulihan ekonomi nasional, itu termasuk di dalam masalah. Dan penurunan iklim sudah turun sekarang ini. Wapres menuturkan pemerintah akan terus mendorong upaya pengentasan kemiskinan ekstrim untuk dapat mencapai target 0% di tahun 2024 dan di tahun 2023 ini akan digenjot lagi penanganan kemiskinan ekstrim di seluruh kabupaten kota dan dilanjutkan penuntasan tahun 2024. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dikemas dalam program catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Ragil Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.